belajar IPA. Untuk itu silahkan ketua kelas menyiapkan pembelajaran. Siap, gerak. Ada, Bu Guru. Mat, gerak. Gerak. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Oke anak-anak, hari ini apa sudah siap belajar IPA? Ya, sebelum kita belajar, kita merefresh pikiran kita dulu dengan tepuk IPA. Ya, sekarang siapa lagi yang bertugas untuk tepuk IPA memimpin temannya? Ya, silakan Fauzan memimpin temannya tepuk IPA. Semua berdiri dulu ya. Ya. Di sini. Ya, Pak. Tepuk IPA. Oke, Fauzan, untuk pertemuan berikutnya siapa yang ditunjuk, nak? Perempuan yang ditunjuk. Dira. Ya, Dira. Oke. Ya, dulu semua. Hari ini dulu ya. Ya, dulu. Hari ini kita melakukan pembelajaran IPA itu dengan melakukan praktik pengukuran. Jadi sebelumnya itu Ibu akan menjelaskan apa-apa yang akan kita lakukan sebentar. Ya. Sebelumnya sudah ada meja 1, kalian sudah lihat ya, ada meja 1, meja 2, meja 3 dan meja 4. Di masing-masing meja itu sudah ada alat ukur. Ada alat ukurnya ya. Ya, meja 1 ada alat ukur di situ, meja 2 dan 3, 4 itu dengan alat ukur yang berbeda. Ya. Sebelum itu Ibu dulu mau menanyakan. Ibu dulu bertanya kira-kira kenapa ada alat ukur itu berbeda-beda. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya kenapa alat ukurnya itu berbeda-beda di setiap meja yang Ibu sajikan? Angkat tangannya, nak, yang mau menjawab. Agar kita bisa mempelajari berbagai alat ukur. Agar kita bisa mempelajari berbagai alat ukur. Ya, benar. Siapa lagi yang bisa mengungkapkan pendapat yang lain? Perempuan. Ya, silakan Nadia. Karena setiap alat pengukur memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akan diukur sekarang itu besaran panjang, besaran masa, besaran waktu dan besaran suhu. Ya, itu yang diukur. Makanya alat ukurnya juga itu berbeda. Ya, begitu. Silakan duduk, nak. Tujuan pembelajaran ya, melakukan pengukuran panjang ya, panjang, masa, waktu, dan suhu ya, dan suhu. Itu tujuan yang pertama.
Yang kedua, membaca skala pengukuran dengan tepat. Ya. Begitu ya. Jadi kalau mengukur panjang, diukur nanti berapa senti atau berapa mili di situ. Jadi kan ada skalanya. Ya. Terus masa juga begitu, waktu dan suhu juga begitu. Oke, mengerti ya? Ya. Sekarang Ibu membagikan ini LKPD-nya. Setiap kelompok melihat mejanya. Jadi kalau meja 1 berarti yang dilakukan praktikum itu adalah meja 1 dulu. Ke meja 2, yang duluan meja 2 dulu. Meja 2 lagi toh, yang duluan kerja meja 2 sesuai dengan mejanya. Meja 3 dan meja 4. Setelah selesai semua di meja atas, kalau sudah selesai semua di meja atas, pindah ke meja lain. Misalnya meja 1 sudah melakukan pengukuran, pindah lagi ke meja 2. Meja 2 lagi sudah pindah ke meja 3, pindah ke meja 4. Jadi ini kita melakukan pengukuran estafet. Ya, begitu ya? Ya. Oke, silakan kerja di kelompoknya masing-masing. Diameter, ya diameter pulpen itu ini ya. Jadi di sini. Ini adalah namanya ini skala. Sudah terkenal tidak ya skala utama? Ini skala Nonius. ya, skala nonius. Jadi ini skala utama, ini adalah skala nonius. Ini apa lagi namanya ini alat? Jangka sorong. Iya, jangka sorong. Jadi caranya itu mengukur. Kita lihat ini yang skala utama yang paling dekat ini dulu, yang pertama 0. Yang dekat dengan 0. Angka berapa di situ? 1 koma berapa? 1,1. Iya, 1,1. Sini dulu Anuta, pulpenta dengan buku. Ya, dengan buku. Ya, jadi skala utama itu ditulis dulu, dicatat kina. Skala utama SU ya, itu adalah 1,1. Ini berapa di sini, senti atau mili? Ya, berarti ditulis sentimeter. Berarti skala utamanya ini adalah 1,1 sentimeter. Skala noniusnya dicari skala nonius. Skala nonius itu adalah skala yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Ya. Yang maksudnya berimpit itu di sini skala utama, di sini skala nonius. Yang berimpit begini, tegak lurus. Ya. Apakah ini 0 berimpit? Tidak. Ini 1 berimpit? Tidak. Yang mana kira-kira yang berimpit di sini? Itu dua. Berimpit ki? Iya, berimpit. Sedikit. 1,9. Kalau hampir itu tidak berimpit. Kalau ini tidak. Ini? Tidak. Tegak lurus. Ini? 4 berimpit atau tidak? Caranya itu melihat harus tegak lurus. Harus kita tegak lurus. Jadi jangan miring caranya melihat. Itu harus bisa dibikin kasus. Tidak. Berimpit itu yang tetap mencari. Itu ini balik ke sini sampai kan? Untuk meja 3, oke ya, untuk meja 3 kita akan melakukan pengukuran waktu. Caranya itu jalan dari depan laboratorium IPA ke depan PMR. Jadi pada waktu berjalan, tetap stop aja ya. Tetap stop aja, kemudian berjalan. Setelah berjalan depan PMR langsung berhenti, kemudian catat berapa waktu yang kemudian sampai
Jemang. Bu, saya yang pengen stopwatch kah tadi ya? Yang jalan, yang jalan. Banyak nih. Sepuluh koma dua. Waktu ke sana 12, Bu. 12 pas. 12 pas. Ke sini 10,2. Nanya, nah, ini tidak boleh dipegang begini. Kalau pegang begini suhu badan itu terukur, padahal yang akan kita ukur adalah suhu air. Ya, makanya ada taruh begini, ini yang dipegang. Ya, ya. Terus caranya juga itu tidak boleh menyentuh dinding, tidak boleh juga menyentuh dasar, tetapi harus melayang begini. Ya, jadi dicatat nih. Sampainya naik ini sampainya berhenti, itulah suhunya. Ya, di sini dilihat begini, jangan diangkat naik di sini baru begini suhunya. Suhu ruangan itu yang dihitung, tetapi di dalamnya orang melihat di sini. Nah, berapa suhunya? Itulah misalnya tadi di sini adalah 40 berarti 40, begitu ya? Ngerti Mina? Ngerti Bu? Iya, oke. Sudah Mini sini. Kalau tidak mau geser ke sana. Nanti sebentar dikurangi dengan misalnya ini 0,3, sebentar dikurangi kalau tidak mau 0. Jadi didolkan dulu sampai di sini. Ya. 0 itu kalau sudah sejajar ya. Iya, kalau sudah sejajar. Kalau sudah sejajar kasih naik ini batunya. Ya. Digeser lagi ke sana ini sampainya lagi sejajar kayak tadi. Hah? Mengerti Ji? Mengerti Mi? Ya, digeser sampainya sejajar. Kita sendiri gini nggak yang anu. Ini tadi 0,75 waktunya sejajar, jadi sebentar dikurangkan dengan 0,75. Mana lembar pengamatannya? Ya, dia yang pegang-pegang ya anunya, ya supaya bisa sejajar. Jangan di sana disentuh-sentuh sini. Tak goyang-goyang. Jadi di sini di antara 0 dan 10, berarti kalau antara 0 itu 10, kira-kira ini di 7 Ki, karena kelihatan 10-nya juga sedikit. Berarti ini 7. Ini kan ini di sini satuan, di sini puluhan, di sini ratusan. Kan di lembar pengamatannya ada kolom ratusan, ada puluhan, ada satuan. Jadi misalnya ini kalau 7 ditulis Ki di mana ini? Di puluhan Ki atau ratusan atau di satuan? Ini yang saya tunjuk. Di puluhan. Ya, di puluhan. Berarti ya di puluhan, karena puluhan ini berarti berapa di sini? 7. Kalau ini berapa ini di satuan? Ini 6, 7, 8, antara 7 dan 8. Kira-kira berapa? Ada sedikit kelihatan 8-nya. Kira-kira di 7. Tidak 7. Ini kan 7. Di sini 8 berarti 7,1, 7,2, 7,3. Kira-kira berada di 7 mana ini? 7, berapa ini? 7,5. 7, kelihatan 8-nya sedikit. Tidak pas di 7,5 itu. 7,4 ya, 7,4 berarti ditulis di satuan 7,4. Presentasi dari kegiatan yang kita lakukan. Kelompok bias berapa yang mau mempresentasikan? Ya silahkan kelompok 2 yang mempresentasikan 3 orang
alatnya tidak boleh dipegang alatnya tetapi memegang tali, dan tidak boleh menyentuh dasar dan pinggirnya, dan harus melayang. Dan air panas menunjukkan suhu 30,8. Dan sekarang air biasa. Air biasa menunjukkan suhu di bawah air panas, yaitu 30,3. Sekarang air putih. Suhu air dingin menunjukkan 30. Jadi tadi air panas 30,8 ya dengan dengar. Air biasa 30,3. Air dingin 30. Ya, dari presentasi yang telah dilakukan temanmu ini, adakah yang mau bertanya kelompok lain? Kira-kira kenapa? Silakan angkat tangan. Di kelompok 2. Siapa namanya, Nak? Nama saya Aisyah Salsabila Syarif. Saya ingin bertanya, mengapa air dingin, air panas, dan air biasa suhunya berbeda? Ya. Mengapa air dingin, air biasa, dan air panas itu suhunya berbeda? Silahkan. Karena suhu air panas, air dingin, dan air biasa berbeda. Kenapa pengukuran termometernya berbeda ya? Ya, kenapa ada 30,8, ada 30,3, ada 30 saja? Berbeda-beda. Ketika air panas, suhunya pasti akan tinggi. Dan ketika air biasa, suhunya akan rendah. Dan air dingin lebih rendah lagi. Bagaimana, Nak? Ya. Oke, kita beri aplaus ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan Andi Najwa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Yang lain dengarkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan alat yang bernama jam asolong atau mikrometer skru. Sedangkan untuk mengukur suhu kita bisa memakai alat yang bernama termometer. Untuk mengukur waktu kita bisa memakai alat yang bernama stopwatch. Sedangkan untuk mengukur massa kita bisa memakai alat yang bernama neraca. Ya, oke. Jadi itu terangkan lagi kembali kalau mengukur panjang menggunakan jam asolong dan mikrometer skru, mengukur massa dengan menggunakan neraca, mengukur suhu dengan termometer, dan mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Anak-anak, kita akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kita setelah kita belajar dari awal sampai akhir kegiatan. Jadi ini refleksinya ya. Ada 2, ditulis di kertas. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dan apa hal baru yang didapatkan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Serahkan semua ditulis di kertas. Ditulis di soalnya, Bu. Tidak usah ditulis soalnya. Ya. Soalnya langsung saja senang, bagaimana, tidak senang. Yang kedua, apa hal baru? Jadi setelah kesimpulan dan refleksi, baiklah untuk tindak lanjutnya ada tugasnya ya, ada tugasnya di halaman 40. Di situ ada
Padang, seluruh umat berat, salam.